kebenaran, berjalan di dalam roh dan kebenaran, berjalan di dalam roh dan kebenaran. Yesus Raja kemuliaan. Selanjutnya, kita saksikan video penerimaan mahasiswa baru. Apakah Anda mencari kampus teologi yang mampu menyediakan pengetahuan teologi maupun pendidikan agama Kristen yang update dan relevan dan mampu bersaing di taraf nasional maupun internasional? Tidak perlu jauh-jauh untuk menemukannya. STT Pelita Kebenaran kerap menghadirkan pakar bertaraf nasional maupun internasional bidang teologi dan pendidikan agama Kristen sebagai pengajar maupun pembicara di seminar-seminar dengan tujuan menyediakan pengetahuan dan ilmu teologi dan pendidikan agama Kristen yang paling update dan relevan bagi Anda. Untuk fasilitas gedung dan kampus, Anda tidak perlu meragukannya. STT Pelita Kebenaran menyediakan yang terbaik. Dengan kampus yang terletak di areal GBI Rumah Persembahan, atmosfer kerohanian gereja akan sangat berdampak positif terhadap suasana belajar di STT Pelita Kebenaran. Selain itu, para alumni STT Pelita Kebenaran telah berprestasi menjadi PNS Republik Indonesia. Shalom, nama saya Eva Torang Sanjaya. Saya alumni dari STT Pelita Kebenaran Angkatan 2014. Untuk saat ini, saya bertugas sebagai guru PNS di SMP Negeri 2 Sumur. Terima kasih. Shalom, nama saya Ripka Kristina Buller. Saya alumni STT Pelita Kebenaran Medan tahun 2014. Saat ini saya bekerja sebagai guru PNS di SMP Negeri 3 Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Sedangkan di ladang pelayanan, alumni STT Pelita Kebenaran dikenal memiliki semangat dan kompetensi tinggi dalam menanam dan melayani gereja di mana-mana. Salam, perkenalkan nama saya James Siregar. Saya bergabung di STT Pelita Kebenaran tahun 2013 dan kemudian saya lanjut S2 dan menamatkan S2 saya di tahun 2019. Saya dipercayakan untuk mengembalakan di Pos PI Urung Lingga yang berada di Kecamatan Kutalim Baru. Dan bahkan sekarang saya sudah membuka perintisan di daerah Sukadame dan juga Pos PI di Dr. Mansur Medan. Tunggu apa lagi? Segera mendaftar secara online di https://sttpkmedan.ic.id/pendaftaran. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi website kami atau menghubungi nomor WA 0812 63 94 6209 dengan Saudari Mei. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengar kata sambutan dari Ketua STT atau Ketua Paskah. Ini persilakan. Ya, Shalom Bapak Ibu semua yang hadir dalam seminar nasional pada sore malam hari ini. Apakah suara saya cukup terdengar ya Bapak Ibu? Boleh dikasih jempolnya. Pak Ketua, di-mute. Suaranya nggak dengar ini, Pak. Oh, oke, maaf. Ini ter-unmute ya. Ini baik. Ya.
Ya, baik, mohon bisa mengunmute seluruh peserta, boleh mengunmute seluruh suara. Ya, untuk host Pak Putra untuk bisa mengontrol suara sekali lagi, mohon suara bisa di-unmute seluruh peserta. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu, selamat datang di seminar nasional STT Pelita Kebenaran, di mana seminar ini diselenggarakan oleh program Pasca Sarjana STT Pelita Kebenaran. Dan seminar nasional kali ini adalah seminar nasional yang ketiga di bulan Juni ini, dan merupakan pencerahan bagi kita semua, khususnya kepada peserta yang mengikuti seminar nasional pada siang hari ini. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan ini di tengah-tengah kesibukan daripada Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti seminar nasional ini. Seminar nasional ini diselenggarakan oleh program doktoral STT Pelita Kebenaran yang merupakan hasil riset karya penelitian daripada narasumber, dan karya riset ataupun penelitian ini yang merupakan fenomena kontekstual yang ada di masyarakat ini dituangkan di dalam satu seminar nasional yang diharapkan memberikan pencerahan informasi kepada seluruh peserta yang hadir. Saat ini STT Pelita Kebenaran, perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu semua, menerima penerimaan mahasiswa baru, dan semua program studi yang ada di STT Pelita Kebenaran sudah terakreditasi BAN PT. Ada 5 program studi di tingkat sarjana, itu adalah program teologi dan program pendidikan agama Kristen. Di tingkat magister ada program magister teologi dan magister pendidikan agama Kristen, dan S3 doktoral dengan program doktoral konsentrasi teologi, konsentrasi pendidikan agama Kristen, dan leadership atau kepemimpinan Kristen. Hari ini kita akan mendengarkan paparan akademik seminar nasional dari 2 narasumber. Yang pertama Bapak Stefanus Leong. Saya mengucapkan terima kasih buat narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Stefanus Leong MTH CBC NLP Practitioner. Beliau seorang praktisi, konsultan dalam bidang behavioral, juga seorang coach ya. Beliau ini seorang mentor, dan beliau juga adalah seorang kandidat doktor teologi dengan judul The P5 Integrity System for Christian Parents Builds Christians Mental Health. Satu pencerahan yang akan menarik, dan juga kepada sesi kedua nanti narasumber kita yang juga akan, saya percaya akan memberikan pencerahan kepada kita, yakni Bapak Samarel Telambanua MPD. Beliau akan memaparkan pentingnya peran fungsi penyuluh agama Kristen di dalam pembinaan umat. Bapak Ibu Saudara, tidak berlama-lama kita akan mendengarkan paparan dan kita akan masuk ke materi seminar. Saya mengucapkan selamat mengikuti seminar. Saya Dr. Perlin Jebua, Direktur Pasca Sarjana STT Pelita Kebenaran, mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti seminar. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Ketua Pasca. Selanjutnya kita akan melihat CV dari pembicara kita, dan juga saya mengimbau kepada para peserta untuk speakernya untuk dimutkan supaya jangan terjadi keributan dalam pembicaraan nanti di seminar nanti. Dan juga
bagi para peserta yang mau bertanya, silakan diklik di situ raise hand atau lewat chat room. Nah, hanya pertanyaan yang relevan yang akan diajukan. Terima kasih. Saya akan membacakan kurikulum vitae dari pembicara. Sudah kelihatan Bapak Ibu kurikulum vitae-nya? Sudah Pak, sudah Pak. Saya membacakannya. Jadi, Pak Stefanus Leong ini lahir di Medan tanggal 19 Juli 1964 dan mempunyai istri, seorang istri dan 2 putri dan 1 menantu, yaitu orang Persia. Pendidikan dan pelatihan dari Pak Stefanus menyelesaikan studi sarjana teologi dari STT Medan tahun 2007 dan magister teologi dari UKIP Sorong tahun 2012. Sedang mengikuti program doktoral di STT Pelita Kebenaran. Pendidikan dan pelatihan lainnya seperti pendidikan karakter atau Certified Behavior Consultant, Neurolinguistic Programming, bidang konseling, bidang profesional, konselor, seminar Introduction to Counseling Psikologi dari Lee Communication College, Singapura, Problem Solving and Decision Making, Risk Communication, PH Prevent Factory, tes kepribadian, interview skill, teamwork training program, social responsibility, human resources 2000 dan training of trainers on basic industrial relation and human resource management. Dan karya kerja dari Pak Stefanus selama 24 tahun berkonsentrasi di bidang human resource development pada perusahaan Asian Negeri Group dan Sawit Mas Group September tahun 2017 dan mendirikan Stefanus Leong Counseling, dibuka untuk umum, melayani bidang private counseling, trauma healing, coaching, mentoring, dan purpose of life assessment atau pola untuk perorangan maupun kelompok perusahaan. Jika mengajar pada mata kuliah kepemimpinan, komunikasi, pastoral konseling, etika keluarga dan psikologi umum, dan karya sosial memberikan pelayanan konseling, coaching, dan mentoring di beberapa organisasi nasional. Dan Bapak Ibu yang mau dilayani, silakan mendaftar kepada narasumber kita, Pak Stefanus Leong. Nah, sebagai narasumber, coaching yang telah memberi dampak pada peserta seperti membuka rahasia interview kerja, communication skill with PHCF system, become a superior person, vision and mission, thinking perspective, analysis and solution problem, performance impact, magic word influence, karakter marriage. Nah, sebagai tenaga pendidik, beliau saat ini sebagai dosen di STTPK, mengampu mata kuliah etika umum dan keluarga, pastoral konseling, dan psikologi umum. Beliau melayani mulai dari tahun 2004, mengembalakan GBI MMTC, serta
pembukaan Gereja GBI, Antares, dan Pos PI Grand Menteng. Itulah CV daripada narasumber kita, Pak Stefanus Liong. Nah, selanjutnya kepada Pak Stefanus untuk memulai seminar nasional kita. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak moderator kita, Pak Frankie. Sebentar saya akan membuka daripada share screen saya. Oke. Salam para peserta dan seluruh Bapak, Ibu, dan para senior kita. Mungkin pada saat ini saya coba apakah memang suara saya terdengar dengan baik? Ya. Oke, terdengar Pak. Baik, terima kasih. Dan juga sebelum saya mulai daripada seminar ini, maka terlebih dahulu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua STT Pelita Kebenaran, Bapak Dr. Yan Pararangan, dan kemudian juga yang saya sangat menghormati Bapak Dr. Perlin Bogor, bagaimana Ketua Pasca Sarjana yang selalu juga mendidik saya menjadi mentor saya. Dan juga yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Frankie Simatupang sebagaimana moderator, dan juga beberapa saat ini yang beliau sudah menjadi senior di dalam seminar, maka juga mementor saya. Dan juga Bapak Ibu para doktor yang saya sudah lihat di screen mengikuti daripada acara ini, terima kasih para dosen dan kemudian para mahasiswa akademisi. Juga saya berterima kasih kepada seluruh daripada peserta webinar, dan saya lihat ada yang dari Aceh, dari Nias, ya rekan-rekan saya, dan kemudian juga ada yang di Jakarta saya lihat, dan juga ada beberapa yang seprofesi dengan saya di Jakarta yaitu konselor. Oke, terima kasih semuanya. Kepesertaan daripada Bapak Ibu itu sangat berarti buat saya. Nah, selanjutnya adalah saya berbicara tentang salah satu judul ini yang saya angkat adalah sistematis integritas P5. Orang tua Kristen membangun kesehatan mentalitas anak. Nah, kenapa saya berkata dan kemudian saya mengangkat daripada satu judul ini, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, karena semua orang itu pasti ada keluarganya. Namun di dalam keluarga semua orang tidak memiliki kemampuan ataupun tidak memiliki pengalaman secara khusus untuk mendidik daripada anak. Nah, banyak orang mungkin ada satu keluarga itu 5 anak, tapi 5 karakternya berbeda. Dan kita tidak bisa membandingkan anak kita dengan anak tetangga karena karakternya berbeda dan semuanya berbeda. Padahal di dalam satu keluarga pun kalau dikatakan anak kembar pun itu juga bisa berbeda. Oleh sebab itu sepertinya tidak ada satu sistem apapun. Nah, orang-orang Kristen bisa berkata mengasihi. Tetapi bagaimana sistematisnya untuk bisa mengasihi? Karena waktu mengasihi, terlalu sedikit mengasihi akan berdampak sesuatu yang negatif juga. Dan terlalu banyak mengasihi juga bisa berdampak kepada negatif. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, maka di sini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yang saya berbicara tentang masalah umum yang mengancam. Dan ini semuanya sudah ada di dalam lingkungan kita. Sudah ada di dalam lingkungan kita. Namun ada kalanya kita tidak mengerti sudah menjadi dampak negatif ke dalam masalah kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu nanti saya akan berbicara tentang masalah spesifiknya. Nah, sampai setelah spesifik itu keluarga, maka kita berbicara penanganannya. Dan yang lebih penting itu adalah penanganan. Karena apa?
semua masalah lebih banyak solusinya. Itu adalah anggapan saya dan itu yang saya pelajari. Nah, salah satu yang saya lihat dan tadi saya klik, ternyata ada satu pesan yang sangat saya merasakan, itu hal yang luar biasa. Bunda Teresa. Nah, saya percaya semua orang itu yang akademis ataupun umum juga kenal ini, Bunda Teresa. Dan di situ dia mengatakan, jika kau ingin mengubah dunia, pulanglah ke rumah dan cintailah keluargamu. Luar biasa sekali, haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, para Bapak Ibu sekalian, dan kali ini saya berbicara di seminar ini, saya berbicara hanya kita fokus kepada kehidupan kita dengan umur yang masih janin, masa janin sampai dengan 12 tahun. Karena inilah yang saya kupas, karena kalau mau kupas seluruhnya sampai dia dewasa dan juga tua itu nanti kekurangan waktunya. Tetapi kita fokus kepada masa janin sampai dengan anak yang umur 12 tahun. Namun sebelum itu kita bisa melihat kepada statistik. Nah, ini adalah kebenaran, ini adalah data yang tidak bisa dipungkiri apa yang terjadi di dalam sekitar kita. 3 tahun kita lihat di tahun 2019, tahun 2018, 2017. Nah, puji Tuhan, syukur kita tahu bahwa kriminalitas itu agak turun karena pemerintah yang cukup konsisten untuk menjaga, untuk menangani daripada kejahatan ini. Namun yang perlu saya ingin ingatkan, nah ini juga artinya belum punah semuanya. Dan ini juga masih cukup tinggi. Oleh sebab itu kita lihat secara spesifik yang ada di provinsi. Nah, ternyata provinsi Sumatera Utara itu kejahatannya termasuk juara 2. Jadi kalau kita lihat, nah provinsi yang kita lihat yang pertama kita lihat adalah Metro Jaya. Metro Jaya itu tertinggi, tapi karena penduduknya banyak. Tidak sebanding dengan Sumatera Utara yang penduduknya tidak sebanyak daripada Jawa. Oleh sebab itu kita bisa melihat, nah ini juga menjadi juara 2. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan ini adalah kantongnya orang-orang Kristen juga. Dan ini juga banyak dari suku-suku lain ya, dan juga dari agama-agama lain. Nah, kemudian kita lihat lagi kejahatan fisik. Daripada kejahatan fisik kita lihat ternyata Sumatera Utara itu adalah juara pertamanya di tahun 2019. Ini menurut data statistik. Jadi itu adalah juara pertama. Loh, ini oleh sebab itu jangan bangga. Ini kebanyakannya dikatakan terhadap fisik ini artinya banyak berantamnya. Nah, bukan itu yang harus kita contoh. Tetapi itu menjadi juara. Itu adalah data. Nah, kemudian apalagi? Nah, saya ambil lagi satu data, yaitu adalah kejahatan terhadap nyawa menurut ya di tahun 2019 itu adalah juara kedua Sumatera Utara. Yang pertama itu adalah Sumatera Selatan. Oleh sebab itu ini adalah sesuatu yang tinggi, ini adalah sesuatu yang memang tidak boleh kita banggakan terus-menerus, dan ini adalah peranan tadi seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa bahwa keluarga, kembali kepada keluarga. Nah, saya melihat daripada satu jurnal yang berkata begini, pertumbuhan jumlah kenakalan remaja yang terjadi tiap tahunnya. Nah, menurut daripada apa yang mereka kutip itu adalah secara khusus adalah pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas, yaitu seks dan narkoba yang banyak dilakukan oleh anak pelajar. Sekali lagi, anak pelajar. Ini adalah generasi muda. Dan saya mengutip daripada apa yang mereka catat di situ di tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Nah, melihat angkanya itu semuanya naik. Dan kemudian daripada tulisan itu mulai dilompat ke tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, dan ternyata angkanya juga naik dan tidak pernah turun ataupun menetap, tidak pernah. Oleh sebab itu kejahatan ini boleh dikatakan provinsi, saya katakan provinsi Sumatera Utara. Nah, memang tidak terlihat ini adalah agama apa. Saya pikir agama apa saja juga mengajarkan yang baik. Namun ada satu hal, apakah kejahatan ini sudah masuk ke rumah kita atau tidak? Oleh sebab itu kita kadang-kadang juga tidak tahu apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita yang ada di luar ataupun di dalam kamar. Nah, saya berharap ini tidak terjadi pada anak kita.
Tetapi bukankah ini sesuatu yang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa tahu apa yang anak kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu nanti ada jawabannya, bagaimana cara melakukannya. Nah, kembali saya mengingatkan kepada kita semua secara spesifik. Nah, ini salah satu saya ambil dari luar negeri, yaitu adalah Isabella Guzman. Isabella Guzman di usia 18 tahun, yaitu tepat 23 Agustus 2013, menusuk ibu kandungnya dengan pisau sehingga 79 kali di Colorado, Amerika Serikat. Banyak orang berkata dia salah, dia gila, dia psikopat. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali, tidak serta-merta dia tiba-tiba begitu. Pasti ada triggernya, pasti ada masalahnya sehingga dia menjadi demikian. Nah, itu yang terjadi, itu yang kita tidak mau. Nah, apa yang dia alami selama yang tidak baik ini menjadi habitnya, menjadi karakternya, dan kemudian menjadi satu dendam kepada orang. Itulah hal yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu kita ingatkan satu lagi yang saya ambil di sini. Nah, ini yang dikatakan, disebut anak Medan. Anak Medan. Jadi saya close namanya karena tidak perlu kita banggakan, tetapi kita pelajari daripada kasus itu. Apa yang terjadi pada kasus ini yaitu seorang pemuda 36 tahun mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Manchester melakukan pemerkosaan berantai sebanyak 195 laki-laki di flat miliknya. Nah, apakah ini serta-merta tiba-tiba hal itu, tiba-tiba habit itu terjadi? Tidak demikian halnya. Jangan pernah berkata ini tiba-tiba terjadi. Itu pasti ada sesuatu yang terinvest negatif di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saya mengangkat daripada psikolog anak dan keluarga. Nah, saya tampilkan nama ini yang memberikan komentar. Bahwa yang pertama dikatakannya itu adalah pola asuh orang tua itu salah, keliru. Yang kedua adalah kurang kasih sayang dari orang tua. Dan yang ketiga kurang mendapat perhatian dan sosok ayah masa perkembangan. Banyak sekali orang-orang menitipkan anaknya secara tidak sadar kepada pengasuh, dan apalagi bertukaran pengasuhnya. Nah, orang-orang tua mereka itu sibuk ya. Nah, keempat, sang ayah sibuk bekerja atau faktor lainnya. Dan yang kelima daripada komentarnya itu adalah orang tuanya mengejar harta materi. Karena orang ini background-nya adalah orang kaya. Background-nya itu adalah orang kaya. Dan kemudian komentar berikutnya dia berkata, orang tuanya hanya menuntut anaknya mengasah kemampuan akademis tanpa memperdulikan, memperhatikan pembelajaran mental. Sekali lagi, mental. Yang ketujuh, yang dikatakan, memang akhirnya anak bisa masuk perguruan tinggi. Memang anak itu pintar. Ya, memang keturunannya juga pintar. Ya, bapak ibunya pintar. Tetapi mental, kepribadiannya masalah. Ini yang harus selalu orang tua dampingi. Kalau yang dikatakan anak itu bandel, bukan artinya tiba-tiba bandel. Pasti ada triggernya. Dan yang kedelapan di situ dikatakan kecerdasan mental memiliki posisi penting dalam kehidupan. Ini dari pernyataan mereka. Ini yang mereka katakan sebagaimana pakar. Dan saya mengutip satu daripada pesan narapidana muda yang di luar negeri. Nah, di sini dikatakan begini. Usiklah kami sedikit, bersikaplah tegas dan konsisten dalam memberikan disiplin. Tunjukkanlah kepada kami siapa berkuasa. Semua ini memberi rasa aman, karena kami tahu ada dukungan kuat yang menopang kami. Nah, perhatikan daripada apa yang saya garis-garis tebalkan. Usiklah kami sedikit. Banyak sekali kalau sayang anak, kadang-kadang kita itu walaupun anak itu salah, kita tidak berani berkata itu salah. Anak itu memang sudah tidak benar, tapi kita berkata orang lain salah. Salah satu contoh saja, saya memberitahukan, anak kita kejedot ya, ketabrak daripada meja. Ya, begitu ketabrak anak kita tuh lagi kecil dan kemudian dia berkata, "Papa, sakit." Nah, lalu orang tua itu kadang-kadang saya melihat
mereka itu bukan berbicara kepada anaknya, tapi mereka berkata, ini meja nakal, dipukulnya meja itu. Jadi dikambing hitamkan meja tersebut. Dan anak ini melihat. Nah, bersikaplah tegas. Anak itu tidak tahu siapa. Kalau orang tuanya bersikap tegas dan konsisten, maka ini adalah menjadi role model di dalam kehidupannya. Memberikan disiplin, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang harus ditunda terlebih dahulu. Tunjukkanlah kepada mereka siapa yang berkuasa. Karena di dalam keluarga, kita semuanya sudah tahu, bapak itu adalah pemimpin daripada keluarga, itu adalah imam, dan kemudian istri adalah penolong. Tunjukkan satu daripada struktur keluarga yang sehat. Oleh sebab itu, kalau tidak ada, maka mereka itu juga bingung. Dan mereka berkomentar begini, semua itu memberikan rasa aman. Kami tahu ada dukungan kuat yang menopang kami. Bahkan anak itu harus mengerti, ini keluargaku loh, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kita jangan terlalu lama terhadap problema, tetapi kita harus melihat daripada apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang sudah kita tahu, kita juga bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, kapan anak mulai belajar? Saya akan mulai daripada janin, dan kemudian setelah itu setelah melahirkan, dan apa yang harus kita lakukan. Kita lebih baik berbicara ke depan daripada hal seminar ini. Ya. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan di saat wanita hamil. Kita tahu bahwa Tuhan berkarya membentuk janin. Tuhan berkarya membentuk janin. Di dalam Amsal 139 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan saya ingin memberitahukan campur tangannya di dalam. Nah, janin dapat menerima signal. Ya, menerima sinyal dari sinyal kimia melalui plasenta dari ibu yang berhubungan dengan kesehatan mental ataupun dikatakan emosi. Karena janin lebih banyak menerima emosi. Mari kita melihat kepada komentar-komentar orang yang di luar, ya, komentar dari para ahli dan berbagai negara. Nah, saya lebih tertarik. Saya mengambil yang Cina, ya, dari China. Kenapa? Karena penduduknya terlalu banyak, ya, penduduknya banyak. Nah, di situ dikatakan begini, wanita hamil harus melihat warna yang tepat dan mendengarkan suara yang tepat. Jika dia gagal menjaga hatinya bebas dari naksir liar dan ketakutan akan kejahatan anak. Saat anak ini menerima cairan vital, anak itu akan menjadi kasar, tidak disiplin, tidak sedap dipandang, dan tidak bermoral. Sejarah mengatakan, mereka mencatat bahwa sifat psikologis Tan Chun, putra Kaisar Yao, dan Sang Chun yang tidak pantas, putra Kaisar Sun yang merosot, terbentuk saat masih dalam kandungan. Nah, ini bukan sesuatu yang mustahil, tetapi ini adalah resiko yang tidak baik. Dan saya mengangkat satu lagi, ya, semuanya juga tahu bahwa India juga banyak penduduknya. Nah, di situ kita lihat dikatakan apa? Janin mengembangkan emosi setelah 3 sampai 4 bulan. Dan bisa merasakan emosi positif atau negatif dari ibu. Emosi ini membuat cetakan pada pikiran anak. Sekali lagi, cetakan pada pikiran anak yang belum lahir. Hal ini dapat menciptakan kecenderungan permanen pada anak untuk berperilaku dengan cara tertentu. Berbagai masyarakat ada melaporkan bahwa efeknya dapat meninggalkan tanda permanen pada anak yang belum lahir jika cukup kuat dan terjadi pada masa rentan dalam perkembangan bayi. Lalu kita sorot lebih spesifik lagi kepada orangnya, yaitu bukan negara lagi, tetapi orang. Nah, pikiran wanita hamil adalah makanan mental yang mempengaruhi tubuh. Pikiran dan kemampuan janin
Bukti untuk teori bahwa ibu hamil memberi kesan pada embrio apapun yang dia dapatkan melalui 5 indranya berasal dari berbagai, ini adalah pemikiran orang barat. Salah satunya adalah Hippocrates dan Serenus. Hippocrates dan Serenus itu berbicara tentang apa yang dipikirkan seorang ibu dapat mengubah janin dengan cara yang berbeda. Ingat ya, apa yang dipikirkan seorang ibu. Nah, oleh sebab itu, apa yang dipikirkan oleh seorang ibu, jangan pernah salahkan kalau ibunya sedang hamil memikirkan sesuatu. Nah, keluarnya anaknya itu seperti apa, ibu itu tahu sendiri. Ya. Kemudian Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini juga sangat terkenal dan dia berbicara hal-hal yang diinginkan oleh ibu sering ditemukan terkesan pada bagian anak yang ibunya bawa pada saat keinginannya. Satu jiwa yang sama mengatur 2 tubuh itu dan tubuh yang sama memelihara keduanya. Paracelsus, bayi di rahim ibu ada di tangan dan di bawah kehendak ibu seperti tanah liat. Seperti tanah liat yang di tangan tukang periuk. Siapa yang membuatnya menyenangkan? Setiap keinginan, nafsu atau keinginan yang kuat dapat diprediksi pada janin. Oleh sebab itu, secara lokal, saya berkata secara lokal, emosi ibu hamil yang mengganggu janin. Nah, ini berbicara ini daripada orang-orang psikologi, ya saya kutip bahwa beberapa yang dampak buruk sering marah ataupun sedih, pengaruh emosi pada janin. Dampak buruk itu bisa terjadi pada janin. Depresi ataupun emosi yang tidak stabil, pengaruh pada perkembangan janin, bayi, janin setelah dilahirkan dapat terjadi. Jadi efeknya itu dapat dirasakan pada anak itu lahir. Bahkan orang berkata, Pak, anak hiper sekali ya. Kenapa? Dia nggak tahu apa latar belakangnya. Nah, kemudian yang lainnya adalah stres dan emosi. Resiko kegugurannya sebanyak 2-3 kali lipat. Bayi yang secara prematur, lahir secara prematur dan memiliki berat badan yang terlalu rendah. Ini karena apa? Karena tidak nyamannya janin ada di rahim daripada ibu. Kemudian saya ingin beritahukan selanjutnya komentar daripada psikologi juga. Dan di sini dikatakan demikian. Adanya interaksi antara suami istri dan janin. Jadi kalau memberikan kualitas perasaan emosional positif, ini dapat berdampak pada penguatan kesehatan fisik dan mental ibu dan janin. Oleh sebab itu berbaik-baiklah suami dan istri. Maka ibu yang sedang hamil, janinnya itu pasti senang. Hubungan suami, istri kurang baik mempengaruhi ketidakpedulian ibu terhadap janin yang dikandungnya. Itu yang terjadi. Kemudian berikutnya. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat cara ibu hamil membangun emosi positif. Jadi selalu ada solusi. Selalu ada kunci. Kalau Bapak Ibu dan memiliki anak dan kalau memang bukan di janin tetapi sudah ada, maka itu juga ada solusi. Oleh sebab itu hari ini kita berbicara spesifik hal tersebut. Yang pertama untuk ibu hamil membangun emosi positif janin. Nah, itu perlu adanya kerjasama antara suami dan istri. Antara suami dan istri. Kasih, menghormati. Ini 2 kata kunci. Nah, kalau di dalam kekristenan, kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 33, di situ dikatakan bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya, bukan suami orang lain. Ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu berbicara, lebih banyak berbicara mengagumi suami orang lain daripada suami sendiri. Nah, oleh sebab itu, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, 2 kata kunci ini, kasih dan menghormati. Seorang ibu yang hamil, dia sangat membutuhkan kasih, belayan, ataupun kata-kata positif, kata-kata manja dari suami. Itu sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, 2 kata kunci ini. Dan kalau masih belum bisa, mungkin perlu seminar ataupun training berikutnya.
Ya, haleluya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu cara ibu hamil membangun emosi positif. Nah, orang-orang kekristenan itu selalu berdoa pujian penyembahan, doa pujian penyembahan. Jangan pernah putus doa pujian penyembahan. Ya, di dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga di situ dikatakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kalau kita memuji-puji terus, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan bukan cuma Tuhan ada, janin pun menjadi senang. Oleh sebab itu jangan heran waktu di mana anak kami yang kedua dan kami sudah Kristen dan kami tahu caranya, maka istri saya itu selalu puji-pujian, selalu nyanyi. Dan apa yang terjadi? Anak saya bermain musik jauh lebih cepat daripada orang lain. Anak saya itu bernyanyi, belajar bernyanyi jauh lebih cepat daripada orang lain. Dan dia sendiri bisa memegang daripada beberapa alat musik. Jauh lebih mudah belajar dan bisa. Ya, itu dia. Nah, bagaimana tentang orang-orang yang katakanlah non-Kristen? Saya ingin memberitahukan karena saya tahu ada beberapa dari sini yang mengikuti acara ini. Nah, saya ingin memberitahukan semua yang memikirkanlah itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kebajikan dan patut dipuji. Yang tidak patut dipuji nggak usah dipikirkan itu. Nggak usah ada di pikiran kita. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan pikirkan dendam, jangan pikirkan kejelekan daripada orang lain. Itu sangat berpengaruh kepada janin kita. Dan kemudian yang terakhir, khususnya untuk janin. Nah, ini dia. Kita harus bisa berkomunikasi praktisi akademis terhadap janin. Berapa lama? 20 menit, 25 menit, cukup satu hari. Nah, lihat anak kita ini mau bagaimana. Oleh sebab itu jangan salah, setiap ilmu itu perlu baca. Setiap ilmu perlu baca. Oleh sebab itu, ibu hamil, latihlah dirimu itu membaca Alkitab, membaca daripada kitab suci, membaca daripada ilmiah. Kalau lebih senang, anak ini menjadi pilot, mulailah belajar fisika, matematika, walaupun yang dasar-dasar saja, mulai memperhatikan itu. Dan anak itu bisa ikut, anak itu bisa merasakan. Dan saya rangkumkan yang khususnya untuk janin, ya. Rangkuman cara ibu hamil membangun emosi positif janin itu adalah membutuhkan kasih dan menghormati. Pujian penyembahan, komunikasi praktisi, akademis terhadap janin. Nah, ini dilakukan, saya percaya yang keluar nanti itu pasti pintar. Yang keluar mentalitasnya lebih gampang diatur. Oleh sebab itu saya masuk bagian yang terakhir. Yang kedua, bagian yang terakhir, mulai usia 1 tahun sampai dengan 12 tahun. Nah, saya ingin memberitahukan dulu. Nah, anak-anak yang di usia yang demikian, jangan heran kalau mereka melihat, mereka cepat sekali menangkap. Cepat sekali menangkap. Apa yang mereka lihat itu cepat sekali menangkap. Setelah menangkap apa yang terjadi, mereka masukkan di kepalanya. Mereka masukkan di otaknya. Itu yang terjadi. Nah, itu yang memang sangat luar biasa. Saya memberikan satu gambaran, ya. Saya memberikan satu gambaran seperti ini. Nah, perhatikan baik daripada layar gambar ini. Jadi selalu ada pemicunya, triggernya itu ada. Sehingga apa yang terjadi itu dia lihat melalui sensori, indera, dari mata, dengar, dari perasa, itu. Setelah masuk ke sensor ini, setelah dia lihat, ya katakanlah dia lihat, maka ini masuk ke pikirannya. Di dalam pikiran masuklah menjadi pengaruh ke perasaannya. Setelah masuk terhadap menjadi perasaannya dan apa yang terjadi, lahirlah perilaku. Lahirlah perilaku. Itu yang terjadi. Nah, jadi ini terus-menerus. Apa yang dia lihat itu menjadi sensor dan ini terus-menerus. Dan ini akan berkembang terus, akan bertambah-tambah terus. Berapa banyak saja itu bisa ditampung oleh anak. Karena kapasitas otak kita yang diciptakan oleh Tuhan itu luar biasa.
hebatnya. Ya, dan kemudian saya membatasinya dengan bagaimana pola pikir kita. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang tadi saya katakan itu, ya, masuk terus. Apa yang dilihatnya itu masuk terus. Nah, inilah anak yang belum sampai umur 12 tahun, maka semuanya apa yang dia rasakan hebat itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Selalu kita katakan subconscious areal masuk ke dalam. Ya, ini anak yang belum sampai umur 12 tahun. Nah, kemudian kita juga ada pikiran sadar. Pikiran sadar itu biasanya seperti saya ingin ini loh, saya ingin makan itu loh. Nah, itu kenapa bisa terjadi hal begitu? Ada analitikalnya. Kemudian, mau pergi yang lebih jauh atau mau pergi yang lebih dekat, tetapi yang dekat lebih mahal. Nah, itu ada rasionya. Tetapi kadang-kadang berbicara beberapa hari saja sudah lupa. Ini adalah pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu memorinya cukup kuat. Dan biasanya menampung jauh lebih besar, 88%. Jadi beberapa daripada orang psikologi ataupun orang konselor, mereka itu sangat memahami hal ini. Karena apa? Yang selalu menjadi pembaharuan pikiran mereka selalu mengupayakan yang ada di sini. Nah, oleh sebab itu, saya menggambarkan satu critical areal. Dan critical areal ini, pembatasan ini, itu akan terjadi di otak kita, berkisar umur kita, itu adalah 12 tahun. Jadi mulai berkisar, ada buku yang mengatakan 6 tahun, ada yang 7 tahun. Nah, ini mulai terbentuk. Nah, apa maksud daripada critical line ini? Adalah memori apa yang sudah masuk di dalamnya, benar atau tidak benar. Perhatikan baik perkataan saya, benar atau tidak benar. Dia anggap benar. Oleh sebab itu ada satu klien daripada saya, dia itu setiap pertengkaran dengan istrinya, dia itu memukul istrinya. Walaupun suaminya itu tidak besar badannya. Istrinya 4 kali lipat lebih besar badannya. Nah, dia memukul, kenapa begitu cepat tangannya bisa memukul? Itu karena dia waktu kecil melihat papanya memukul mamanya, dan mamanya diam juga. Mamanya diam. Nah, oleh sebab itu, dia pukul istrinya. Waktu kecil dia tidak ada istri. Oleh sebab itu, dia tidak terjadi kelakuan yang demikian. Tapi setelah nikah, dia punya istri. Dan terjadi kejengkelan, maka dia cepat sekali untuk memukul istrinya. Dan apa yang terjadi? Waktu dia memukul, dia tidak merasa bersalah. Tetapi dia apa yang dia rasakan? Ini aku laki-laki. Itu yang dirasakan. Itu yang dia merasakan satu kepuasan. Oke, baik. Kita lihat. Lebih spesifik lagi. Lebih spesifik. Sekarang saya bicara yang lebih spesifik. Mungkin saja ini bisa terjadi di dalam rumah tangga kita. Mungkin saja ini bisa terjadi. Nah, ini adalah hasil tes grafologi daripada anak-anak. Ini benar adanya keluarga yang baik, Tetapi apa yang terjadi? Ya, saya tulis di situ di sudut. Di sudut itu ada kode A karena itu ada orangnya di situ. Maka saya tidak akan menyebutkan namanya. Nah, mengenai aspek self image, gambar diri mereka. Gambar diri mereka itu terkadang sifat ini dirasa terlalu baik. Nah, anak ini terlalu baik menurut orang tuanya. Sehingga anak ini tidak boleh diperbolehkan melakukan hal-hal yang ingin anak ini lakukan. Anak ini kalau mau pergi sama teman-teman kadang-kadang nggak dikasih. Mesti ditanya detail segala macam sehingga anak ini merasa repot sekali. Nah, kecenderungan orang tuanya terlalu mengekang daripada anak ini. Ini yang terjadi. Di dalam gambar dirinya itu yang terjadi. Nah, apa yang menjadi efeknya? Perhatikan. Aspek percaya diri. Kepercayaannya terhadap dirinya jauh menurun saat mendekati usia pubertas. Jadi ketika dirinya mulai tidak dekat dengan sosok ayah, menjadi orang yang tidak percaya diri dan tidak berani untuk mencoba. Jadi anak ini, mungkin kata-kata itu adalah sesuatu yang tidak dapat, mungkin Anda tidak bisa merasakan. Tetapi saya melihat anak ini
apa saja, tidak ada idenya. Ya sukalah, nggak apa-apa lah. Mau sekolah di mana? Nggak apa-apa lah, manapun boleh. Manapun boleh, manapun boleh. Bingung, orang tuanya bingung. Kenapa bingung? Karena orang tuanya juga ada andil di sana. Ya. Dan kemudian, nah jangan khawatir. Ini bisa diperbaiki, ini bisa diperbaiki. Selalu saya berkata, tetap ada solusi. Nah, ini adalah orang lain lagi, ya. Ya, saya hanya kasih 2 supaya apa? Kita punya waktu untuk bagaimana solve the problem. Ya, aspek self diri, image, gambar diri. Ini orang lain. Anak ini sangat emosi, cenderung meledak-ledak, tidak terkontrol, dan perkataannya pun perkataan yang biasanya menyakiti hati. Ya, anak ini, tetapi anak ini kalau secara dilihat itu anaknya bermulut manis, anaknya sopan sekali. Tetapi kalau yang dia tidak dapatkan, maka dia akan menjadi pedas. Itu yang terjadi. Ya, tetapi secara gambaran anak ini baik, anak ini pintar karena ada trigger yang masuk ke dalam pikirannya yang menjadi trouble. Ya, nah aspek terhadap orang tua. Nah, kita dapatkan ya dari orang yang mengolah grafologi sudah tidak merasa nyaman dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya tidak tahu. Ya, aspek orang tua di sini. Ya. Orang tuanya sama sekali tidak tahu, orang tuanya masih berpikir itu baik-baik saja. Mau sebanyak sekeras apapun nasihat, masukan dan kritikan yang diberikan kedua orang tuanya tidak akan didengar. Ini yang terjadi. Maka orang tuanya berkata begini, kok dia tiba-tiba bandel ya? Kok dia tiba-tiba berontak ya? Kok tiba-tiba? Nggak ada yang tiba-tiba. Tidak ada yang tiba-tiba. Oke, saya akan tutup dengan kunci solusinya. Oleh sebab itu, jangan pernah khawatir. Selalu ada solusi. Ya. Nah, kebutuhan anak yang berdampak pada kesehatan mentalitas. Anak mulai dari sistematis integritas P5 ini. Nah, mulai kita pelajari, mulai kita lihat, semua orang bisa lakukan. Saat melibatkan diri di dalam interaksi orang tua dengan anak, umumnya manusia tidak suka disalahkan. Umumnya ya, manusia tidak suka disalahkan, atau dituduh, atau dikucilkan, maupun direndahkan. Sebaliknya anak membutuhkan didikan dan role model yang berunsur ke-5P ini. Seperti pengayoman, penasehat, pelatihan, persahabatan, dan pendengaran. Ingat, 5P, pengayoman, penasehat, pelatihan, persahabatan, dan pendengaran. Mari kita lihat satu persatu. Nah, saya tidak akan mengupas daripada kata perkatanya lagi, tetapi how to handle, bagaimana menghandle, itu jauh lebih penting. Nah, pengayoman, berbicara tentang pengayoman, itu adalah tujuannya melindungi, melayani, mendampingi, serta memberi arahan untuk menuju hidup yang lebih baik. Ingat itu. Nah, di dalam Alkitab sudah mencatat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Dan Matius 11 ayat yang ke-28 di situ berkata, marilah kepadaku. Ingat, bukan semua yang letih lesu dan berbeban berat, tetapi marilah kepadaku. Orang-orang yang punya problem, mari kepadaku. Itu yang terjadi. Nah, saudara bisa melihat ya rumusannya demikian. Seorang perempuan yang berzina sudah tertangkap basah dan ini menjadi suatu kasus. Perhatikan, apakah Yesus berkata, oh kamu tidak baik, kamu kurang ajar, kamu, tidak ada tuduhan. Tetapi Yesus berkata apa? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Maksudnya adalah dia bukan berbicara tentang hal-hal yang kecuali melindungi. Pengayoman berbicara, kalau saya menggambarkan anak kita, kenapa tidak bisa dekat kepada kita?
Karena waktu dia salah, kita tidak menggunakan trik pengayoman terlebih dahulu. Kalau anak kita itu laki-laki, dia berantem di luar, pulang dia berdarah. Kadang-kadang bapaknya marah. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu nakal? Enggak, rangkul aja dulu. Rangkul aja dulu. Nah, lihat Yesus selalu memberikan solusi. Oleh sebab itu, perhatikan baik. Setiap yang dikatakan orang tua, siapa saja itu bisa melakukan. Anak kita kalau ada salah, anak kita itu kalau ada problem, tidak perlu dimarahin terlebih dahulu. Rangkul aja, mengayomi dulu, bertindak hal itu. Buatlah kita orang tua pelindungnya. Biarkan dia tenang dulu dan kita akan memberikan solusi. Hindari kita itu panik, hindari kita itu marah, apalagi menghakimi. Kamu dasar ya, ada yang berkata begini ya. Kamu dasar anak bodoh, berantem aja kalah terus. Jadi yang lebih bodoh siapa? Orang tuanya mungkin, ya. Pengayoman, tidak menyalahkan. Lihat 5P ini, tetapi 5 ini harus seimbang. Pengayoman, tidak berbicara kamu salah atau tidak. Nah, yang kedua, ya, P yang kedua itu adalah penasehat. Lihat, ada triknya. Bagaimana kita menjadi seorang penasehat? Orang tua menjadi penasehat itu sangat luar biasa sekali. Penasehat ajaib kita itu adalah Tuhan Yesus. Nah, penasehat di dalam etimologi berbicara dianggap dapat dipertukarkan. Dipertukarkan. Artinya bisa ngobrol-ngobrol. Gini bagaimana ya? Kalau begini bagaimana ya? Itu bisa terjadi. Nah, lihat saja di dalam 1 Tawarik 27 ayat yang 32. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasehat. Dia seorang cerdas dan ahli Alkitab. Yehel bin Nuni membantu anak-anak raja. Cerdas, kepintarannya, dan ahli Alkitab membantu. Jadi penasehat, menjadi penasehat, itu saudara harus tahu. Pola dasarnya, pakailah Alkitab. Ya. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah banyak. Jikalau penasihat banyak, keselamatan Anda. Lihat baik, ada cerdas, ada Alkitab, ada membantu, ada solusi yang baik. Nah, saya memberikan contoh. Ya, bagaimana cara kita bertindak sebagai penasihat? Lihat baik. Kita ambil aja contoh. Ya ini contoh salah satunya anak saya itu membeli HP waktu dia masih kecil. Ya, HP-nya sekarang udah rusak, udah tukar keberapa kalinya, ya. Nah, anak waktu ingin membeli HP, apa yang terjadi? Saya tidak berkata, tidak bisa. Dia berkata, "Papi, saya mau beli HP." "Oh, nggak bisa lah, kamu kan masih kecil." Saya tidak pernah berkata begitu. Saya berkata begini, "Kamu mau beli HP yang bagaimana? Yang kamu butuhkan apa?" Kita perlu tahu, need or nice to have. Memang dia butuh atau hanya untuk hebat-hebatan saja? Hanya untuk yang penting ada, nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, kita perbandingkan. Kalau dia berkata, saya butuhnya ini, diklasifikasikan. Saya membawa dia setelah dia katakan need-nya, saya butuh ini untuk sekolah saya dan demikian adanya. Maka saya bawa dia di toko HP dan saya berbicara hal itu. Dan mereka itu menawarkan. Dari jenis yang murah sampai dengan yang mahal. Dia sendiri yang mengambil keputusan. Ya, belajar mengambil keputusan. Kalau anak terlalu kecil, arahkan. Ya, dan kemudian sebagai penasehat, ya, jangan kita mengambil keputusan. Kita mengarahkan. Pancing dia terus-menerus berpikir. Itu adalah satu didikan yang cukup baik. Mengarahkan anak menjadi lebih baik. Itulah menjadi penasehat. Dan yang ketiga, kapan yang menjadi? Nah, orang tua itu ada baiknya juga menjadi pelatih. Jangan berkata tidak tahu. Karena pelatih itu berbicara proses. Pelatihan. Dan di dalam pelatihan mempercepat pencapaian yang diinginkan. Kalau tidak orang tua yang melatih, orang luar yang melatih, siapa yang paling bisa dipercaya? Apakah kita percayakan anak kita kepada orang lain untuk melatih mentalnya? Saya kira kurang cocok.
kurang cocok. Setiap keluarga itu lain. Oleh sebab itu, kita melihat dari basicnya, apa yang dikatakan firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di dalam pelatihan selalu ada kesepakatan dan komitmen. Kesepakatan. Di dalam pelatihan kamu akan kujadikan ada beban yang memang harus diambil. Dan kemudian ada target. Jangan berkata, baik, tapi tidak ada target. Di dalam kehidupan, kita manusia harus memiliki target. Oleh sebab itu saya ingin berkata, Tuhan berkata, pikulaku. Dikatakan, belajarlah padaku. Nah ini apa yang dikatakan. Pelatih berkata, beban itu harus ada. Belajar padaku, ada mentornya dan ada motivasinya. Kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan. Dia adakan penghiburan di situ, diberikan motivasi. Jangan belum apa-apa orang sudah takut duluan. Selalu ada motivasi. Nah, kemudian ya kita akan masuk ke dasar lebih intinya lagi. Itu adalah tindakan coaching. Perhatikan baik, Anda boleh foto saja. Di sini dikatakan begini, mempercepat keberhasilan. Ada kesepakatan target tujuan. Ahli dalam bidang menyatakan salah, memberi koreksi, solusi. Nah, ingat baik, kita harus berani. Di pelatihan inilah kita harus berani menyatakan kamu salah ini tekniknya. Tetapi harus kasih koreksi. Dan kemudian harus kasih solusi. Jangan cuma bisa menyalahkan tapi tidak bisa memberikan solusi. Anak-anak itu pasti akan menjadi frustasi. Ya, memberikan motivasi, diberikan semangat, terus diberikan semangat. Walaupun anak saya itu nilainya ya bawa pulang dari sekolah, nilainya itu cuma nilai 3, 4. Dan itu dikatakan nilai yang paling bobrok. Saya berkata, itu luar biasa. Tinggal kamu tambah 7 aja. 3 tambah 7 berapa? 10. Kita cari 7 lagi. Itu saja. Memberikan motivasi. Kita latih. Nah, di dalam Alkitab juga banyak dikatakan, ya saya tidak akan sebut satu persatu, tetapi lihat Yitro itu melatih Musa, ya, Elia melatih Elisa, Ezra melatih daripada Nehemia, dan Elizabeth, ya, pada Maria, Yesus melatih 12 muridnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, jangan heran, saya mengambil contoh lagi. Rick Warren, dia itu dilatih oleh ayahnya sendiri dan Billy Graham dan Peter Drucker. Bruce Lee yang yang dulu kita senang lihat filmnya dulu. Kalau senang orang pernah melihat film Bruce Lee itu ya mungkin umurnya juga sudah mulai senior. Saya tidak berkata tua. Nah, pelatihnya ada. Tetap harus ada pelatih di dalam kehidupan kita. Nah, saya hanya ambil beberapa contoh saja. Whitney Houston, ibunya yang melatihnya. Tom Cruise, ada pelatihnya, Jeremy. Itu yang terjadi. Jadi mau mempercepat kehebatan daripada anak kita, orang tua itu harus menjadi pelatih daripada anak-anak kita. Tidak pernah salah. Keempat, persahabatan. Nah, berbicara persahabatan itu sangat mudah sekali. Ya, ini pendapat daripada rumusan daripada orang-orang yang khususnya di psikologi berkata hubungan pertemanan, pertolongan, keintiman, kualitas hubungan yang dapat diandalkan, pengakuan diri, rasa aman secara emosional. Persahabatan itu berbicara kita itu aman berbicara secara emosional, nyambung semua pembicaraan kita. Dan apalagi yang dikatakan persahabatan atau pertemuan, perlakuan, kerjasama, perilaku yang kerjasama, saling mendukung, itulah persahabatan. Nah, di dalam persahabatan saya ingin ingatkan, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, lihat kunci-kuncinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menaruh kasih setiap waktu. Tidak ada. Coba Bapak Ibu pikirkan, apakah ada 5 jari ini? Bapak Ibu punya sahabat yang baik, yang melampaui daripada 5 jari ini. Menaruh kasih setiap waktu.
Oleh sebab itu, orang tua harus menjadi sahabat daripada anak. Waktu kita menjadi sahabat daripada anak, apa yang terjadi? Lihat aja di dalam Yohanes 15 ayat 15, di situ dikatakan, aku membuat kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapa. Memberitahukan, sangat bermakna sekali mengatakan memberitahukan, karena waktu memberitahukanlah orang tua bersahabat dengan anak, banyak hal yang akan diberitahukan anak kepada orang tuanya. Kalau kita tidak menjadi sahabat daripada anak kita, percayalah, informasi rahasia dia bicarakan keluar, bukan kepada keluarga. Karena apa? Dia merasa keluarga adalah ancaman, tidak bisa dipercaya. Dia lebih percaya kepada temannya. Orang tua mau jadi sahabat anak atau lebih baik orang luar? Saya percaya orang tua tidak pernah mencelakakan anak. Tetapi tindakan kita harus menjadi sahabat. Kita harus menjadi sahabat. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, saya akan tutup di P kelima yang terakhir. P5 yang terakhir, saya berbicara tentang pendengaran. Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, saya percaya kita semua saat ini juga mengarahkan daripada telinga kita untuk mendengar. Dan apa yang dikatakan, orang tua yang mendengar harus bisa mengontrol diri. Jangan anak baru bicara, orang tua merasa jauh lebih hebat, sudah tahu semuanya. Izinkan anak berbicara. Apalagi kalau orang tua yang bijaksana, senangi dulu si anak itu, supaya dia katakan apa saja. Kita dengar, menyelami dunianya anak-anak, mulai berbicara hal-hal yang disenangi. Kita pancing. Apalagi kalau dia sedang bermain game apa ya? Dengar apa yang dia katakan. Jangan mendominasi pembicaraan agar anak melepaskan apa yang ada di pikirannya. Dengar saja, belajar dengar. Dari belajar dengar ini, nah, lihat, di dalam Alkitab itu sangat penting menyadarkan kita. Ulangan 28 itu semua orang tahu tentang berkat dan tentang kutuk. Jika kita dengar baik-baik, apa yang terjadi? Kita melakukan, Tuhan akan mengangkat kita. Tapi jika kita tidak mendengar dengan baik di dalam firman Tuhan, apa yang terjadi? Maka problema itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Selalu ada di dalam kehidupan kita. Lihat baik, ya. Bila orang tua mendengar pembicaraan anak, maka orang tua akan mudah mendeteksi si anak sedang mengutarakan perasaannya atau logikanya. Dia sedang tergores perasaannya atau dia sedang senang perasaannya. Dengar. Dan kita harus serius untuk melakukan itu. Kalau si anak bicara, maka kita harus lihat. Kamu ngomong apa sih? Kok kayak gitu? Apakah hati dia lagi senang, dia ingin membicarakan semua pengalaman sekolahnya, maka kita mengeluh-elukan. Kalau mungkin ada dia kesalahan, di situ kita gampang mengkoreksinya. Saudara, pengayoman, ya, saya akan, dan di sini saya akan rangkumkan. Pengayoman bila anak salah. Beri nasihat bila anak kehilangan arah. Jadilah penasehat. Beri anak pelatihan maupun mentor bila ada niat anak mencapai sesuatu. Anak saya pernah, nilainya itu 8, 10 yang tertinggi. Saya tahu itu sudah baik, dan dia sudah belajar baik. Tetapi saya tetap berkata begitu. Saya berkata, nilai 8 kamu sudah bagus. Tapi sebenarnya, 8 dengan 10 itu sama saja. Nah, dia bingung. Kenapa bisa sama? Sama capeknya, sama belajarnya, tinggal satu. Lebih konsentrasi saja, angka kamu akan menjadi 10. Lebih konsentrasi aja.
Oleh sebab itu dia melakukan apa yang saya mentor, apa yang saya latih, dan dia lebih konsentrasi. 3 bulan kemudian dia memberikan jawaban, tapi saya sudah mengkoreksi nilai saya, dan nilai saya 10. Itu yang terjadi. Cara kita memberikan pelatihan. Yang keempat, saat anak merasa tidak terancam dan bisa diskusi, maka dia akan melepaskan rahasia untuk meminta pandangan. Itulah persahabatan. Kita jadi sahabat anak saja. Anak menjadi sahabat kita. Kalau dia mau main bola, kita ikut main bola. Ya, dia main 15 menit, kita main 1 menit atau 2 menit. Dia sudah senang. 5. Pendengaran. Membuat orang tua mudah mendeteksi anak. Keadaan anak dan anak merasa ada teman ngobrol. Itu yang terjadi. Nah, saya tutup dengan layar ini. Kepintaran membuat orang takjub sesaat. Mental keluarga yang sehat membuat orang takjub selamanya. Kalau kita pintar, ada yang lebih pintar dari kita. Tapi kalau mental kita di dalam keluarga sehat, maka orang akan kagum, orang akan menilai kita, ini adalah keluarga yang beretika. Ini adalah keluarga yang sehat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada pertanyaan atau apa, saya persilakan. Terima kasih. Suaranya Pak Franky, tolong di-unmute Pak Franky sebagai moderator. Terima kasih Pak Step buat Terima kasih Pak pencerahannya. Tolong Pak ditutup share-nya Pak. Tutup share-nya ya, oke. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa melalui ruang chat room. Udah banyak itu, Pak. Iya. Saya ini dulu ya. Periksa. Nah, ini ada dari mahasiswa S2 Teologi itu Pak Polta Sirait. Dia bertanya seperti ini. Kepada yang terhormat Bapak Stefanus, mohon pencerahan arti dari the P5 system. Dan pertanyaan kedua. Yang pertama saya tidak dengar apa. Yang pertama. Saya ulangi Pak ya. Ini sepertinya pertanyaan pertama ini sudah Bapak terangkan tadi ya. Arti the P5 integrity system. Nah, kita masuk kepada pertanyaan kedua. Dari sisi NLP, bagaimana cara berkomunikasi yang tepat dengan anak sehingga mendapatkan respon? Nah, terima kasih Pak. Coba dulu satu-satu ya Pak ya. Kita ada 3 dulu sesi pertama ya. Silakan Pak. Nah, kalau untuk anak bisa mendapatkan respon, maka kita kembali kepada lihat. Anak ini perlu pujian. Anak selalu perlu pujian. Dan Alkitab juga mengajarkan bagaimana cara Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Bagaimana cara kita berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Maka Yesus berkata begini, cara berdoanya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi ada pujian dulu. Kalau kita mau mulai berbicara kepada anak, lihat, nak, hari ini kok kamu cantik ya. Hari ini kok kamu hebat ya. Tolong dong, ambilin papa teh manis. Jadi biasakan orang tua memiliki habit ataupun karakter. Memuji anak. Punya prestasi, puji dia.
sedikit prestasi, uji yang sedikit prestasinya. Saya percaya komunikasinya itu akan sangat mudah. Itu yang terjadi. Ya, cara mempengaruhinya begitu. Apalagi, maaf, saya ingin berkata, lihat tangan, apalagi tangan kita itu sungguh ajaib. Dan kita berkata, nak, kita elus dia. Itu dia ada merasa ketenangan di sana. Merasa bagian daripada milik kita. Ya, saya kira itu yang singkat saya ini. Oke. Gimana Pak Sirait? Ya, baik. Terima kasih Pak. Udah jelas Pak. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Steve. Nah, ini dari teman kita juga. Ini dari Pak Polso Tampu Bolon. Pertanyaannya luar biasa. Apakah dalam proses penerapan P5 ini sepenuhnya tergantung kepada orang tua? Apakah tidak ada yang lain? Kira-kira begitu, Pak? Jadi begini, saya bicarakan satu pengalaman. Dan saya lihat, mohon maaf, karena ini saya berbicara pengalaman, banyak orang menitipkan anaknya kepada pengasuh. Artinya tidak semua pengasuh itu jelek. Cuma mereka menitipkan kepada pengasuh anak. Dan 1 tahun bisa tukar 4 kali. Dan apa yang terjadi? Anak ini setelah besar. Anak ini tidak punya pola dalam kehidupan. Yang resikonya siapa? Orang tuanya. Masalah. Oleh sebab itu saya ingin berkata, kalau kita punya anak, itu adalah anugerah Tuhan. Ada waktunya, waktu kita mendidik dengan baik. Maka besarnya dia akan menjadi orang yang mentalitasnya cukup baik. Gitu. Saya lebih saran, jangan dititip. Saya lebih sarankan begitu. Ya, tapi seperti kita bekerja, dulu saya bekerja, ya, dan kita punya waktu untuk anak, dan disitulah kita mulai mengajarkan anak firman Tuhan, cara beretika. Anak saya umur 2 tahun saja, saya suruh dia panggil pelayan untuk kita order makanan. Nah, bagaimana beretikanya di situ? Saya mengajarkan. Jadi jangan, saya minta saya fokus kepada anak kita. Karena setelah masa waktunya lewat, kita sulit untuk menolongnya kembali. Ya, saya kira begitu. Gimana Pak Polso? Ada tanggapan Pak? Oke Pak, penjelasannya sudah sangat membantu, sudah memberi pencerahan Pak. Ini banyak sekali yang bertanya ini Pak Steve. Tapi saya periksa lagi lah ya. Berarti ini kita buka bisa jadi 4 pertanyaan ini ya. Yang cocok. Ya Pak Franky, itu ada pertanyaan dari Ibu Dora di atas chat dan Ibu Rina, tolong disampaikan. Bapak harus ke atas dulu. Iya. Ya, banyak waktu Pak Franky untuk bisa dipercepat. Ya, Ibu Dora Sibarani ya Pak ya. Nah ini tadi Bapak Stefanus menyebutkan bahwa salah satu cara ibu hamil membangun emosi positif pada janin adalah bekerja sama dengan suami. Misalnya dalam hal memanjakan istri. Pertanyaan saya, bagaimana jika selama istri hamil, suami dan istri terpisah? Apakah fungsi suami dalam hal ini dapat digantikan oleh pihak lain? Maksudnya keluarga misalnya, atau apakah sudah pasti janin yang tumbuh tanpa ayah di dekatnya akan sulit dibangun emosi positifnya? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya brilian sekali. Ini brilian sekali, luar biasa. Terima kasih. Ya, terpaksa saya mesti kembali menggali. Nah,
ingat saja teknologi itu adalah sekarang sudah cukup canggih. Itu yang pertama. Kedua, kalau bayi, kalau janin yang ada di dalam itu berbicara emosi. Oleh sebab itu, kalau di telepon pun suami dan istri berbicara, lalu kita masukkan sebagaimana orang ketiga, yaitu janin. Nah, ini loh, papa ngomong loh, papa pesan begini loh, begini loh, begini. Dia akan merasakan nyaman. Dia akan merasakan emosional positifnya itu muncul. Ingat baik, semasi ibu ya yang hamil itu memikirkan hal yang negatif, maka anak pasti akan terasa. Dan itu semua sudah diakui di dunia, ya sudah diakui. Memang itu yang terjadi. Nah, ada satu hal yang saya ingin tambahkan di sini. Maka itu jangan heran kadang-kadang ada ibu-ibu waktu dia hamil dia taruh foto bayi yang cantik-cantik begitu. Supaya apa? Nanti bayi saya itu anaknya besar, totonya keluar matanya sipit. Gitu. Nah, mungkin fotonya boleh ditaruh tetapi pola pikirnya atau apa? Ataupun memang terus terang dasarnya adalah bibitnya ya, suaminya memang matanya sipit gitu. Ya, tetapi emosi itu sangat bisa memberi pengaruh. Bicara aja bertiga, per telepon boleh, itu nggak masalah. Tapi kalau suaminya dekat, ya elus-elus sambil berbicara jauh lebih baik, ya begitu. Jadi itu tidak terlalu menjadi minus ataupun menjadi negatif tidak, ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Gimana Ibu Dora? Jelas Pak, terima kasih Pak Stefanus. Itu teknologi ya Pak. Terima kasih juga Bu. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Bu Rina Sari Ginting. Apakah dengan menerapkan integritas P5 akan menjamin mental anak yang sehat? Dan bagaimana cara mengukur keberhasilannya jika orang tua sudah menerapkan integritas P5 tapi belum berhasil juga? Strategi apa lagi yang harus dilakukan? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi semua itu harus kembali kepada hasil. Harus kembali kepada hasil. Dan saya ingin memberitahukan bahwa Tuhan juga demikian. 3 tahun kalau kamu tidak berbuah, pohon itu akan dipotong. Jangan pernah takut karena ini adalah firman Tuhan. Jangan pernah ragu karena ini dasarnya adalah firman. Nah, kenapa Anda tidak merasakan firman? Karena intinya itu kita gunakan untuk perilaku kehidupan kita. Salah satu contoh, saya ingin ingatkan, salah satu contoh. Apakah kita itu masih ada dendam ataupun benci? Ataupun pikiran negatif pada saat kita melihat seseorang. Nah, orang yang sudah kita kenal. Kalau masih ada, cepat buang. Gampang kan membuangnya? Gitu. Nah, saya ingin memberitahukan, kalau ini dilakukan, karena ini adalah firman Tuhan. Saya percaya, tidak ada yang pulang dengan sia-sia. Apakah terjawab? Ini bukan buatan manusia, bukan buatan saya juga. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Ya. Gimana Bu Rina? Baik, terima kasih Pak Stefanus. Jadi kita karena yang kita lakukan ini adalah firman Tuhan, maka kita yakin itu pasti berhasil ya Pak ya. Jangan ragu-ragu. Terima kasih Pak. Sangat. Saya berkata sangat. Saya memberikan satu contoh. Kedua anak saya, mungkin anak saya yang besar nggak lihat. Kedua anak saya yang pertama saya belum Kristen. Anak yang kedua setelah Kristen. Anak yang pertama karakter saya, kelakuan saya, pintu sebaik apapun itu bisa jebol buat saya. Anak saya yang pertama bukan pintu jebol, tetapi lemari jebol. Tetapi anak yang kedua,
Kita ubah karena kita sudah tahu strateginya. Bukan artinya anak pertama saya tidak bisa berubah. Bisa, dan itu cukup baik. Karena apa? Dari kecil sudah kita ajarkan setelah kita mengerti firman Tuhan. Anak yang kedua, dari hamil, itu sudah dilakukan. Sangat berbeda. Tapi saya tidak berbicara saya aja. Tapi saya berbicara dan saya juga, konsep ini bukan tahun ini. Konsep ini sudah 5 tahun di tangan saya. Dan saya perhatikan terus. Ya, saya kira saya tambahkan itu. Oke. Terima kasih Pak Steve. Nah, ini ada dari dosen kita ini Pak Robert Benedictus. Ini guru saya, Pak. Nah, dosen kita. Pak Robert bertanya seperti ini. Apa tantangan dan rintangan penerapan P5? Silakan Pak. Yes, ini pertanyaan dan Pak Robert Benedictus, Dr. Robert Benedictus itu adalah sebenarnya juga mentor saya. Ya, mentor saya juga orang yang saya kagumi. Orang yang banyak saya belajar dari dia. Dan hari ini dia bertanya apa tantangan dan rintangan penerapan P5. Rintangan pertama kembali kepada orangnya. Kembali kepada orangnya dan orangnya tidak mau orang tua tidak pernah mau berubah. Contohnya begini. Lebih banyak mengadopsi di dalam pikirannya ada pikiran duniawi. Bukan firman Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Matius 6 ayat 33 di situ dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah. Nggak pernah cari, nggak pernah dimasukkan di dalam kepala. Maka apa yang terjadi? Kalau pikiran kita, hati kita tidak dipengaruhi oleh firman Tuhan, maka yang di luar itu pasti akan mempengaruhi kita. Oleh sebab itu, begitu pikiran kita sudah dipengaruhi oleh firman Tuhan, dan apa yang terjadi? Kelakuan kita itu pasti akan berubah. Lebih gampang untuk menerapkan P5 ini. P5 ini juga dari firman Tuhan, dan sangat mudah sekali. Itu yang pertama. Tetapi bagaimana kalau keluarganya sudah rusak? Memang tidak bisa. Saya ingin kembali lagi. Kembali kepada ujung. Ujungnya apa? Tuliskan tabel P5 ini. Tuliskan ini dan kemudian bawa dan menjadi diskusi dengan suami istri. Jadikan diskusi suami istri dan buat tabelnya. Dan di situ ada barometernya. Lakukan barometernya. Oleh sebab itu, dengan cara begitu, check and recheck itu bisa membuat P5 ini berjalan dengan baik. Jadi ada dua arah. Saya kira begitu Pak ini doktor saya juga ini, Pak Robert Benedictus. Ya, Pak Robert, mungkin ada tanggapan Pak. Silakan Pak. Aduh, terima kasih nih Pak Stef. Saya sebelumnya saya melihat Pak Layari Kaban. Shalom Pak. Salam rindu buat Bapak. Ya, terima kasih Pak Stef. Saya melihat pemaparan Bapak sangat indah, membuat kita betah untuk mendengar terus. Saya hanya melemparkan sebuah pertanyaan trigger ya untuk kita semuanya. Bagaimana mempertahankan apa tantangan dan rintangan. Saya pikir basic knowledge kita sebagai orang tua, apalagi para hamba Tuhan, pada umumnya kita mengerti, tetapi hal ini Pak Stef memberikan kita terminologi counseling dan untuk parenting yang bagus ya. Jadi saya pikir ya kalau saya sih sudah nggak mau nambah apa-apa lagi, biarkan ini murni kita mendengar dari hambanya Pak Stef saja. Jadi saya tidak perlu menambah apa-apa Pak. Tapi saya melihat memang good parenting adalah sesuatu yang sangat kita perlukan, yang perlu kita doakan, yang perlu kita lakukan dan terjadi di dalam rumah tangga kita. Itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Shalom semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert. Ya. Selain ini ada raise hand ini Pak dari Pak Riza Pak. Raise hand. Silakan Pak Riza. Baik Pak Stef, wah luar biasa Pak ya soal anak. Begini Pak Stef,
kebetulan saya juga aktif di mana Pak, di Christian Men's Network ya. Bapak juga tahu kan, berbicara juga tentang rumah tangga walaupun khususnya kelaki-lakian. Nah, di dalam P5 tadi Pak, kita berbicara tentang anak. Ada sesuatu yang yang saya yakini dan kita lihat buktinya bahwa seorang anak itu bukan seorang pendengar yang baik, Pak. Seorang anak adalah seorang peniru yang baik. Kalau diajak berbicara, dia dengar, tapi kalau misalnya apa yang dikatakan oleh si orang tua ataupun si bapak itu tidak sesuai dengan apa yang tindakannya, si anak akan lebih cenderung melihat kepada keteladanan ya. Tadi Bapak banyak mengutip dari dari Alkitab. Yesus itu bukan cuma perkataan toh, Pak. Dia jalankan itu, artinya ada keteladanan. Nah, anak-anak itu lebih cenderung melihat keteladanan dari bapaknya, dari orang tuanya. Makanya ada katakan like son, like father ya, like father, like son. Nah, pertanyaan saya begini Pak Steve. Di antara parenting ini, parenting antara seorang istri dengan seorang suami, seorang bapak dengan seorang ibu, perannya itu kan terbagi Pak ya. Karena Alkitab katakan wanita itu adalah seorang penolong yang sepadan, Pak. Ya, diciptakan khusus untuk itu gitu. Allah menciptakannya khusus untuk penolong yang sepadan. Untuk seorang laki-laki, suaminya Bapak tadi udah singgung. Kalau suami orang lain namanya bukan penolong, Pak, pelakor. Nah, kemudian fungsi keduanya sebagai teman pewaris kasih karunia. Jadi seorang laki-laki kalau memang dia tidak mengikut sertakan istrinya sebagai teman pewaris, Alkitab mengatakan doanya bisa terhalang. Nah, doanya bisa terhalang. Nah, pertanyaan saya Pak, yang mungkin bisa kita diskusikan, menurut saya, karena memang kami bergeraknya di Christian Men's Network, jadi fokus kami adalah laki-laki. Peran seorang bapak tadi sudah sudah singgung ya, seorang imam. Imam itu tugasnya mendoakan, mendengar. Bapak sudah cakup itu semua, melayani istri dan keluarga. Mana yang lebih berperan dalam menerapkan P4 ini, Pak? Di dalam banyak sekali pelayanan Bapak, di dalam banyak sekali seminar-seminar, pelatihan, coaching yang Bapak lakukan, antara seorang laki-laki atau seorang bapak dengan seorang ibu, istri. Bagaimana perannya kalau misalnya kita bisa katakan dari 0 sampai 10, Pak, bebannya seperti apa? Mungkin itu aja, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rinja Ketaren. Ini salah satu juga orang yang sangat brilian di organisasinya, ya, dan cukup leadership-nya cukup bagus sekali, ya. Terima kasih. Dan memang ini tidak seperti lazim orang bertanya. Nah, ini memang, tetapi ini yang betul-betul harus kita ketahui dalam peranan suami, istri, istri, suami. Nah, saya ingin berkata bahwa suami itu adalah lambang. Suami adalah lambang. Ingat aja, kalau kita gandeng, ya, kita jemput anak kita pulang dari sekolah dulunya, ya, maka waktu kita bawa anak kita itu berjalan di sekolah, apalagi kalau anak kita itu laki-laki. Mungkin bapak-bapak nggak pernah lihat anak ini jauh lebih gagah jalannya dibandingkan dengan ibunya yang bawa. Itu yang terjadi. Jadi memang kedua peranan itu berbeda. Strukturnya juga berbeda kok. Ya. Suami dia itu harus jadi imam, dia harus tanggung jawab, dia harus cari nafkah, dia harus memberikan entertain kepada keluarga. Dan penolong dia harus mendoakan dan kemudian harus membuat fasilitas supaya suaminya nyaman. Dan kemudian istri juga yang kemarin di ibadah dikatakan itu perekat. Kalau si mama cerewetnya kepada anak, maka anak itu banyak yang tidak sakit hati.
Tetapi kalau papanya yang cerewet, anaknya kurang bisa menerima. Tapi kalau papanya memimpin, ini boleh, ini nggak boleh, ini nanti dulu ya nak. Sabarlah, papa belum punya waktu nih, tapi papa janji. Wah, dia akan bangga. Jadi kedua peranan memang berbeda. Oleh sebab itu, saya akan tambahkan sedikit. Janganlah keluarga itu ada perceraian. Karena kedua ini menjadi satu. Itu baru. Ada unsur yang sempurna untuk anak. Itu yang terjadi. Saya tidak mau membongkar kasus tentang perceraian, ya. Saya tidak mau. Ini khusus untuk di sini. Karena banyak resikonya. Ya. Ya, saya kira itu berbeda, Pak. Memang berbeda, ya. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin ada tanggapan Pak Riza. Silakan, Cukup, Pak. Cukup, artinya kami sejalan ini kami. Seiring sejalan kami. Ya, sama-sama ke Emmaus kami. Ya. Waktu kita tinggal berapa menit lagi ya? Kayaknya 15 menit lagi. 10 menit lagi Pak. Setelah itu nanti istirahat dan lanjut sesi kedua. 10 menit lagi ya. Saya lemparkan ke Zoom ya. Kalau mau bertanya silakan. Peserta Zoom. Pak Steve, salam Pak Steve. Ya, salam. Saya mau bertanya sama Bapak sedikit tentang dari apa yang Bapak sudah paparkan. Pak Polso di-unmute dulu itu Pak Polso. Suaranya Pak Polso, suara. Pak Polso? Ya, ya. Udah Pak? Oke, ya, sudah mohon dengar maaf Pak Pak. Ya, Polso. mohon maaf ya. Nah, ada pertanyaan untuk Pak Steve dari pemaparan yang Bapak sudah sampaikan tadi sangat cukup jelas sekali. Hanya dari apa yang Bapak sudah sampaikan memang tergantung kepada orang tua sepenuhnya di dalam 5P ini. Nah, tetapi di dalam lingkungan tentu juga akan berpengaruh bagi si anak, seperti tadi ada juga teman-teman yang mengatakan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh karena dari apa yang dilihat, yang didengar oleh si anak itu sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Nah, yang menjadi tantangannya bagi orang tua bagaimana kalau si anak ini kita tidak bisa arahkan, tidak bisa bimbing seperti apa yang kita harapkan karena faktor lingkungan ini, Pak. Kira-kira apa solusinya? Oke, itu aja, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Polso. Jadi, kalau saya dengar begitu, seakan-akan ini sudah ada loss daripada kejadian sudah demikian, kita udah nggak bisa kontrol lagi, ya. Mungkin sudah lost control, ya. Nah, kalau itu memang sedikit agak sulit, ya. Lihat daripada umurnya, apalagi umurnya sudah 10, 11, 12, dan kemudian dia remaja. Jadi sudah terbentuk, yang salah pun dia anggap benar, begitu. Namun tetap ada solusi untuk bisa dilakukan, ya. Sebenarnya beberapa pembicaraan saya pernah berkata tentang hal itu, ya. Tapi saya ingin sebelum itu saya akan menyadari bahwa pengaruh itu tetap bisa dilakukan mulai sejak dini, dan itu orang tua tidak boleh lepas, tidak boleh lepas. Bermain-main dengan dia, ngobrol apa saja, dia buat PR. Kadang-kadang dia buat PR, kita sengaja kita ganggu dia sedikit, dia itu akan senang. Dia akan senang. Nah, tetapi kalau dia sudah memang sudah mulai membandel-bandelnya, ingat aja, bersahabat dengan anak itu akan membongkar segala sesuatunya. Dan nggak mungkin anak menolak persahabatan dari orang tua. Tidak mungkin menolak. Ya. Kenapa kita tahu dia itu menolak? Kenapa dia bisa terjadi penolakan? Karena ada ketidaknyamanan daripada orang tua perangainya terhadap anak. Koreksilah.
Saya sering dengar anak-anak berkata begini, papa pulang, yuk, kita pergi yuk. Saya sering dengar itu. Jadi papanya pulang, mereka pergi. Nah, ada ketidaknyamanan yang dibangun oleh orang tuanya sehingga anak tidak pernah nyaman. Itu yang kasar. Yang lebih halus lagi, banyak orang tua tidak tahu adalah anak-anaknya mencari alasan belajar keluar daripada rumah. Artinya mereka mau ke Jawa, mau ke luar negeri, mau kemana. Karena apa? Sebenarnya bukan mereka mau keluar. Karena mereka mau berpisah dengan orang tuanya karena ketidaknyamanan. Tidak semua. Jangan berkata itu semua. Tidak semua. Ada yang kita ketemukan begitu. Ya, kalau sudah rusak, ajak bersahabat dulu. Senangin dia. Awal disenangin dia. Baru nanti kita ngobrol. Orang yang sudah ketawa, anak yang sudah tertawa, kita masukkan firman Tuhan, kita masukkan apa yang kita inginkan. Itu jauh lebih mudah daripada dia membangun tembok dan kita tetap mengajari dia. Dengar aku, tidak akan dengar. Tetapi, nah, salah satu contoh, ya, ini mungkin bisa menjadi gambaran. Saya tidak mengajarkan anak saya tentang etika daripada pacaran secara direct. Tetapi waktu kecil, waktu kita ada di dalam mobil, kita lihat orang naik sepeda motor, peluk-pelukan, bahkan sudah tidak sewajarnya. Maka saya berbicara kepada istri saya dan anak saya dengar. Saya bilang, mami, lihat, nggak ada malunya ya, dia begitu ya. Ini pacaran kok kayak gitu kan salah, nggak boleh begitu. Nah, nggak usah bicara ke anak. Anak lihat mana. Dia itu terpattern, terpola di dalam otaknya. Dan dia sangat santun untuk bagaimana cara beretika, berpacaran. Itu yang terjadi. Ya, Pak Pauluso. Thank you, Pak. Thank you. Oke, Pak. Thank you. Ya. Pak Franky, masih bisa saya tanya? Silakan Pak Wilson. Oke, saya mungkin mewakili dari NIAS. Pertama-tama ya, terima kasih kepada Pak Stefanus. Luar biasa, sangat menarik materinya pada. Pertanyaan saya, tadi memang saya sudah kirim di chat, tetapi karena terlalu banyak bertanya, jadi saya resehkan saja. Pertanyaan saya, Pak, tadi Bapak sarankan bahwa di dalam rahim ibu, anak itu perlu diajar sebenarnya. Apa yang mungkin tingkah laku ibu sepanjang anak di dalam perut atau orang tuanya, itu sangat berpengaruh pada karakter anak, misalnya begitu. Nah, pertanyaan saya, ada anak yang hiperaktif itu loh Pak, dengan anak yang kemungkinan yang tadi terbawa perbuatan atau rasa takut yang dimiliki oleh orang tua di dalam semasa dia ada di dalam perut. Kira-kira apa tips-tips yang selama ini Bapak miliki atau apa yang bisa Bapak sampaikan kepada kita untuk bisa menangani anak yang hiperaktif dan anak yang seperti itu tadi, pembawaan dari rahim itu. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak Wilson. Ini salah satu sahabat saya yang luar biasa dan sangat brilian sekali. Pak Wilson tadi berbicara tentang anak ini setelah lahir. Mungkin setelah lahir. Anak setelah lahir, ya betul. Oke, kalau setelah lahir itu begini. Usahakan waktu dia nyaman ataupun tidur. Nyaman ataupun tidur. Gunakan tangan kita cerita. Nah, usahakan berikan cerita yang, kalau orang dulu bicara cerita dongeng. Kita kan banyak cerita-cerita tentang kepahlawanan, ke apa. Tapi tangannya itu dielus, sambil disayang. Nah, itu juga bisa mengkompres. Dia tidak satu hari itu selesai. Tapi 3 bulan, 6 bulan itu akan berbeda.
3 bulan, 6 bulan itu akan berbeda. Jadi tolong, itu dilakukan setiap sore, setiap malam. Adakan pendekatan itu. Nah, waktu kita bicara, tangannya, itu jangan diam. Jangan diam. Bila perlu ada highlight tertentu yang harus kita bicarakan, kita tepuk sedikit. Hebat lo itu, nak. Nah, dia itu tenang aja, lihat dulu. Kan menang dia, keren. Itu. Gunakan aja. Ya. Oleh sebab itu saya berkata selalu ada solusi untuk anak Tuhan. Selalu ada solusi. Jangan ini. Ya. Dan ini sudah pernah dilakukan. Bahkan ada yang per hari aja itu selesai. Per hari. Yang langsung cooling down. Dan kita bisa lihat itu seperti mujizat. Ya, tetapi ingat, tidak serta-merta dengan psikis. Kita harus lihat apakah ini juga ada hubungannya dengan makanan. Alergi. Itu bisa saja. Itu bisa saja. Tapi kalau secara psikis, kena ke psikis, itu caranya begitu. Tapi kalau karena obat, nah saya juga itu bukan ranah saya lagi. Ya, tapi obat juga bisa terjadi hal begitu. Dia alergi, lalu dia akan hiper kalau dia makan sesuatu atau ini dan itu. Ya, oke. Saya kira itu. Ya. Gimana Pak Wilson? Shalom Pak. Ya Pak, sudah Pak, udah. Shalom. Shalom Pak, bisa dari mahasiswa bertanya. Ya. Ya Pak. Nah, silakan Pak Otben, silakan. Satu pertanyaan lagi nih ya. Oh, iya. Iya Pak. Tadi sudah saya ikutin tadi Pak. Saya diberkati sekali Pak dosen kami. Jadi saya mau tanya Pak, saya melihat karakter dari yang di Alkitab seperti yang saya salut lah seperti Yusuf, Daniel, Hadrak, Mesa, Abednego, karakter mereka yang sangat kelihatanlah sangat teruji. Pertanyaan saya begini Pak, apakah orang tua mereka menerapkan seperti yang Bapak ajarkan ini kira-kira gitu Pak, yang mau saya tanya? Oke. Ini pertanyaannya memang kalau Pak Hotben itu selalu pertanyaannya itu kadang-kadang 7 lapisan langit itu harus kita capai. Iya. Segala pujian untuk Tuhan. Saya geli sendiri dengan pertanyaan Bapak. Memang itu pertanyaan yang luar biasa. Jadi begini, saya hanya mencoba menjawab. Perhatikan, kenapa Yesus bisa masuk ke bait Allah dan belajar dengan baik? Ini adalah investasi daripada Maria dan Yusuf yang cukup santun dan menghormati Tuhan. Itu yang terjadi. Begitu juga dengan apa yang Bapak bicarakan. Ya. Itu mungkin dia sudah melihat sesuatu yang baik, lalu dia ikuti. Yang baik dia ikuti. Ya. Nah, kemudian tetapi ada satu hal yang saya ingin ingatkan kepada seluruhnya. Di dalam Alkitab, itu ada berbicara karakter. Contoh seperti Yohanes. Karakter Yohanes dengan Musa itu berbeda. Karakternya. Ya. Dan juga karakternya Petrus itu berbeda. Tetapi begitu masuk ke dalam firman Tuhan, apapun karakternya, dikatakan Hippokrates, mau pragmatis, mau sanguin, mau dikatakan koleris, atau dikatakan apa, itu semuanya. Saya ingin katakan, begitu ikut firman Tuhan, itu semuanya akan menjadi baik. Jadi bukan soal karakter lagi. Hanya karakter firman Tuhan, karakter Yesus. Itu. Jadi semuanya bisa masuk. Nah, oleh sebab itu kalau dikatakan, oh anaknya kenapa bisa jadi baik? Firman Tuhan aja. Di situ aja rule-nya. Basic-nya masukkan ke sana.
apalagi kalau masih kecil anak. Luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Waktunya sudah habis. Saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Steve dan juga pertanyaan yang banyak mengenai dilema. Saya mencoba untuk menyimpulkannya. Semua masalah pasti ada solusinya. Itu yang pertama dulu. Dan yang dikatakan pakar, kenapa anak menyimpang atau terjadi penyimpangan? Itu pertama tadi karena pola asuh orang tua yang keliru. Kedua, kurang kasih sayang. Ketiga, kurang dapat perhatian. Sibuk karena bekerja. Empat, itu mengejar harta atau menuntut anak terlalu banyak. Dan kelima, kepribadian yang masalah. Itu yang dikatakan pakar terhadap anak yang menyimpang. Nah, katakan tadi bahwa struktur keluarga yang sehat itu adalah bapak yang menjadi pemimpin dan ibu yang menjadi penolong, dan bukan sebaliknya. Itu yang dikatakan dalam keluarga yang sehat. Terus, apa yang dipikirkan seorang ibu dapat mengubah janin? Nah, ini kalau ibu-ibu lagi hamil, pikirkanlah yang baik-baik. Nah, karena apa yang dipikirkan seorang ibu itu dapat merubah janin. Membangun emosi yang positif, ya, supaya janin menjadi mempunyai emosi yang positif, itu pertama kasih dan menghormati. Yang kedua tadi doa, pujian, dan penyembahan. Yang ketiga, komunikasi, praktisi akademis. Itu bisa dilakukan selama 20 menit atau 25 menit dalam satu hari. Dan kita bisa melihat, ya, dikatakan sistematis integriti P5. Itu tadi pertama adalah pengayoman. Ini pengayoman dilakukan bila anak bersalah. Dan kedua, penasehat. Bila anak kehilangan hara, maka perlu ada nasihat. Yang ketiga itu pelatihan. Ini apabila ada niat anak untuk mempunyai sesuatu atau keinginan sesuatu, maka ini dilakukan pelatihan. Yang keempat, persahabatan. Ini apabila anak meminta pandangan kepada orang tua, maka perlu dilakukan persahabatan. Dan yang kelima adalah pendengaran. Ini apabila anak merasa ada teman yang... Mohon dipercepat ya Pak, karena waktu. Ya Pak, silakan. Ini berarti pendengaran terakhir. Nah, jika tidak mendengar firman Tuhan, kelak akan mendapat problem. Itu bisa terjadi pada kita orang Kristen ataupun siapa saja. Jadi perlu di situ karakter firman Tuhan.